Bahkan saya sendiri pun juga sempat menyimak Mas, itu di dalam komentar-komentar yang ada di channel YouTube-nya Pesulap Merah. Itu ada warga persaudaraan Setia-Hati Trate yang berkomentar di situ, dia membela ataupun mendukung tujuan dari Pesulap Merah yang membongkar rahasia-rahasia perdukunan sing istilahnya menggunakan trik-trik sing ala-ala ngapusi ngono lho Mas. Nah, aku setuju itu Mas. Di situ bukan dari masyarakat awam saja, bahkan ada warga persaudaraan Setia-Hati Trate yang ikut komen di dalam videonya Pesulap Merah, dan di situ warga persaudaraan Setia-Hati Trate tersebut itu mendukung Mas dengan tujuan apa yang dilakukan Pesulap Merah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran salawasi. Nah ini ya di kesempatan info video vlog Cah Gunung kali ini loh ya. Kali ini Cah Gunung kedatangan Mas Ferdi, yang dimana dia juga memiliki sebuah akun YouTube namanya Ferdi Prasetya. Nah untuk dulur-dulurku yang belum nyambangi alias yang belum subscribe di channel YouTube-nya Mas Ferdi Prasetya, silakan datang ke channelnya yang bernama Mas Ferdi Prasetya. Nah di kesempatan kali ini sangat luar biasa loh, istilahnya tamu saking Jakarta. The best pokoknya ini Mas Ferdi. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Nih Kang Mas Ferdi. Jadi gini lur ya, alhamdulillah ini di bulan Suro ini saya pulang kampung karena emang kerjanya di Jakarta. Nah kebetulan ada kesempatan untuk collab dengan Cah Gunung, di mana Cah Gunung ini ternyata adminnya adalah tetangga ya, yang udah kenal lama, yang biasanya dikenal dengan siapa Mas? Mas Ibas ya? Mas Ibas maupun sembarang. Nah di dalam konten kali ini lur ya, kita mau membahas yang lagi rame lur, dimana yang lagi rame ini adalah dukun yang bergedok agama yang dibongkar oleh Pesulap Merah. Gini apa betul Mas? Oh yang itu Mas ya, yang sangat saat ini trending lah, viral banget yang di media sosial itu. Oh ya betul lah, kalau itu memang sangatlah apa itu menonjol sekali di beranda-beranda, entah itu di TikTok apapun di sosial media, di aplikasi yang lainnya, itu memang sangat luar biasa. Jadi gini Mas, gimana ada sebuah atau seorang apa ya, bisa dibilang pesulap atau dukun atau entah apalah yang membawa nama agama, ya kan? Iya. Di setiap kontennya dengan trik-trik aneh ya, yang di luar logika lah bisa dibilang. Nah itu berusaha dibongkar oleh Pesulap Merah, yang dimana Pesulap Merah ini merupakan pesulap juga yang juga banyak triknya, tapi tidak menipu ataupun tidak memakai pesulap triknya itu untuk ilmu kedukunan atau ilmu spiritual dengan mengatasnamakan agama, ya kan? Karena pesulap itu kan cuman menghibur kan Mas, bukan cuman menghibur apa itu di dalam dunia hiburan. Kalau memang pesulap kan pesulap menghibur macam begitu. Kalau entah dukun ataupun apa yang lainnya saya sendiri pun juga kurang paham, tapi kalau membawa ayat-ayat agama istilahnya ngomong yo engko lah di blending sik lah, mergo iku ayat-ayat yang seperti itu kan harusnya disakralkan, bukan untuk dibuat main-main ataupun hiburan atau apa, kan tidak boleh nganten. Jadi kan di sini kan banyak nopo nggih, kayak masyarakat itu akhirnya terbuka nggih Mas. Pola pikirnya, kesadarannya ternyata itu hanya sebuah trik gini mboten. Yang dimana fatalnya itu dibikin pengobatan ataupun pembersihan. Padahal itu cuma buat ngibulin orang-orang gitu.
atas nama agama. Jadi nih tanggapannya sampean pripun nih mengenai masalah yang sedang kondang, yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh media sosial. Kalau tanggapan dari Cah Gunung sendiri Mas G, tanggapan dari saya sendiri, saya pribadi sendiri, nah itu saya ya itu apa itu mendukung lah, istilahnya ngomong mendukung dari pesulap merah. Jelas. Karena saya menyimak videonya, konten-konten dari pesulap merah, itu videonya itu justru tujuannya itu untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia tercinta ini. Betul. Justru untuk membuat ataupun mencerdaskan daya pikiran masyarakat yang ada di Indonesia ini, Mas. Nah, di situ saya ini sangat mendukung apa yang ia lakukan. Ya, tentunya yang dilakukan pada pesulap merah tersebut lah, Mas. Iya. Soalnya dia memiliki sebuah prinsip. Dan prinsip itu mengandung sebuah arti kebenaran, Mas. Kalau menurut saya pribadi, menurut Cah Gunung sendiri, nah macam begitu. Nah, yang istilahnya ngomong yang bersangkutan tersebut yang mengatasnamakan atau membawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran atau agama untuk dunia dengan cara kepentingan diri sendiri ataupun dengan cara tipu menipu, itu bahaya sekali, Mas. Tak boleh kalau buat main-main, Mas. Bahkan saya sendiri pun juga sempat menyimak, Mas, itu di dalam komentar-komentar yang ada di channel YouTube-nya Pesulap Merah. Itu ada warga persaudaraan Setia-Hati Trate yang berkomentar di situ, dia membela ataupun mendukung tujuan dari Pesulap Merah yang membongkar rahasia-rahasia perdukunan sing istilahnya menggunakan trik-trik sing ala ngapusi loh, Mas. Nah, aku setuju itu, Mas. Di situ bukan dari masyarakat awam saja, bahkan ada warga persaudaraan Setia-Hati Trate yang ikut komen di dalam videonya Pesulap Merah, dan di situ warga persaudaraan Setia-Hati Trate tersebut itu mendukung, Mas, dengan tujuan apa yang dilakukan Pesulap Merah tersebut. Nah, macam begitu. Saya sangat setuju itu. Karena apa, Mas? Begini, kalaupun memang betul kalau kan membawa-bawa sebuah agama ataupun sebuah karomah ataupun apa, Mas ya, saya sendiri yakinlah yang namanya sebuah karomah ataupun keajaiban itu tidak didude-dude nih, nah gitu, Mas, tidak ditunjuk-tunjukkan apalagi dipublikasikan. Istilahnya ngomong wali lah, Mas, salah satu contoh. Karena wali-waliullah yang ada di Indonesia ini ataupun ada yang di luar negeri sana ataupun yang di mana saja di dunia lah istilahnya ngomong, kalau memang dikasih gelar kewalian sama langsung apa itu disukani, maksudnya diwehi, istilahnya ngomong itu diwehi hidayah wali lah kepada orang tersebut. Mungkin orang tersebut tidak nunjuk-nunjukkan, Mas, kalau dirinya itu wali, nggak pamer-pamer, Mas. Nah, yang tahu kewalian orang itu sama-sama wali, Mas. Nah, macam begitu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebuah apa pelajaran. Itu mungkin kalau pengetahuan yang istilahnya ngomong, jadi neng donya iki sakti ora ono, degdaya ora ono. Jadi istilahnya ngomong, apa to sing diarani sakti, apa to sing diarani degdaya? Asline iku gak ono, Mas. Ya sing dadekne awake dhewe iso mlaku iki lho, Mas. Iki wis padha karo awake dhewe iki apa iku? Lek pomone iso mikir nikmat lek awake dhewe wis diwehi mlaku karo Gusti Allah iki alhamdulillahirabbil alamin. Lah nggih to, Mas jenenge. Nggih to. Nah, iki sebagai suatu nikmat. Dadi wong sekti wong digdaya iku ora ono. Sing sekti sing digdaya ya Gusti Allah. Lah nggih to. Nah, dadi selain ngomong wis ngono lho. Tidak ada pomone wong iki duwe karomah utawa keajaiban utawa apa ngono. Gak ono lho. Lek didudih-dudihne apalagi di apa iku jenenge ketok-ketokne. Ini karomah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah. Nah, macam begitu. Karena sesuatu kalau
Tuhan sudah menghendaki, apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin, Mas. Nah, macam begitu. Jadi meskipun wong iku aku kok iso ya ngene ya, padahal aku gak iso ngene. Yes, mungkin iki Gusti Allah milih aku. Nah, iku lek sing wong bener, tapi lek wong sing ngawur oleh-olehane ya wis ngono iku, Mas. Ngibal-ngibul nipu ngalor ngidul lah ngoten niku. Akhirnya ditutup. Lagi rame dan udah jelas toh yang terlihat mana yang salah, mana yang benar gitu. Lah alhasil kan padepokannya juga udah tertutup, udah ditutup sama masyarakat sekitar. Berarti kan di situ kan kita bisa melihat bahwasannya masyarakat itu udah mulai sadar gitu. Nah, dengan adanya betul Mas, betul. Dukun-dukun yang berkedok agama yang mempunyai trik untuk mengelabui pasien gitu loh. Jadi silai ngomong kita ini harus pandai-pandai lah, Lur ya. Pandai-pandai menyikapi, pandai-pandai atau apa itu berpikir secara logika. Oh iya. Misalkan jika ada orang yang memiliki kesaktian ataupun karomah ataupun wis pokoknya sing rono-rono lah, kalau itu memang itu karomah, betul-betul karomah dari Gusti Allah istilahnya ngomong, yaitu wong tersebut itu bahkan tidak yakin kalau orangnya yang diswai karomah sing koyo ngono iku dia gak yakin kok iso yo. Tapi kalau dia menunjukkan diri dengan identitasnya, dengan personalitasnya, dia menunjukkan diri ini karomah dari Gusti Allah. Nah, ini yang perlu diselidiki. Kita harus berpikir tentang itu, Lur ya. Jadi kita harus pandai-pandai lah bagaimana cara menyikapi, mana yang harus kita sikapi dengan benar dan mana yang harus kita sikapi kok gak masuk akal omongan koyo ngono. Nah, jadi penake ngomong yes, kita ini kan warga negara Indonesia. Jadi yes bener Mas, apa sing diomong apa yang disampaikan pada pesulap merah itu, kalau tujuannya pesulap merah itu adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi istilahnya ngomong mengedukasi lah. Yes bener, saya dukung lah. Dan di komennya pesulap merah itu bukan dari orang awam ataupun orang mana saja Mas ya. Banyak orang yang mengkomeni video-video pesulap merah tersebut, banyak yang mendukung pesulap merah tersebut, bahkan ada warga Persaudaraan Setia Hati Trate yang ikut komen di channel YouTube-nya pesulap merah tersebut itu alias Mas Marcel. Saya sangat salut buat Mas Marcel, yang dimana Mas Marcel jalani teruslah tujuannya, dan keberanian is the best pokoknya. Tujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya sangat salut sama Mas Marcel. Nah, mungkin ini sajalah Mas tanggapan-tanggapan dari Cah Gunung yang Mas sampaikan tadi. Tapi di sisi lain kan banyak ini Mas, kayak ada juga yang berpikiran dari sudut pandang orang lain ya. Mungkin Mas Marcel atau pesulap merah ini jadi tidak percaya hal gaib Mas. Jadi kan gitu tuh, kayak senengannya bongkar trik atau bongkar dukun-dukun gitu, dikiranya Mas Marcel ini nggak percaya gaib lah, nggak percaya spiritual lah. Nah ini kan juga perlu diluruskan tuh Mas. Oh, kalau masalah mengenai hal-hal gaib, karena yang namanya gaib itu memang betul-betul ada Mas. Nah. Karena apa? Misalkan Tuhan kita, yaitu kalau beragama Islam kan Gusti Allah kan. Iya. Gusti Allah itu yang maha gaib Mas. Pomone basane Jawa ngomong, adoh tanpa pengangen, cedak tanpa singgolan, kan itu Gusti Allah kan. Jadi digambarno nggih mboten saged, digambar-gambarno, lan gitu. Nggih. Terus disenggolo nggih mboten saged. Lan gitu. Kan itu yang maha gaib. Nah, jadi kalau menurut Cah Gunung sendiri, gaib itu ada Mas, ada. Kalaupun yang namanya saya sampaikan ke depan tadi Mas,
Yang namanya karomah, yang namanya itu kan aslinya juga bagian dari gaib, Mas. Nah, tapi kalau orang itu sendiri tidak sadar dengan apa yang ia lakukan, misalkan, wah, aku kok iso ya nambani wong ya. Kan ini bisa dijadikan karomah, juga dijadikan unsur ketidaksengajaan. Kok iso ini lah? Mergo apa? Iku diwehi karo sing gawe urip ngene, pancen ngene lah ngoten. Tapi benten melelek iku dengan cara nglumpukne krukru terus ngedelehi barang ning kono lha engko diakokne ngenten-ngenten terus nggawa trik magic sak piturute. Nah, itu bukan karomah kalau yang itu. Kalau itu buat ngibulin orang. Magician. Nah, kalau itu hiburan lah sebetulnya. Jatuhnya hiburan, Mas ya. Ya iya, Mas, karena itu sebagian dari sulap. Ya, kalau masalah mengenai tentang ilmu persulapan saya sendiri pun tidak ada, Mas. Itu alangkah baiknya langsung saja lah nanti ditanyakan sama itu Mas Marcel. Mas Marcel kan jagonya itu sulap menyulap ngonten loh. Jadi gini kami nyun sewu istilahnya ngomong napa niku cuman saya ini sangat salut prinsip ataupun tujuan dari Mas Marcel alias pesulap merah. Karena apa? Di dalam tujuannya tersebut itu mencerdaskan bangsa Indonesia biar tidak terjerumus hal-hal sing reno-reno. Lah gitu, Mas. Nggih, bener. Okay. Jadi intinya begitu lur, dimanapun orang entah itu kiai, ustadz atau para wali yang dimana menunjukkan trik-triknya, ya kan, dan menunjukkan hal-hal yang aneh di sosial media, yang punya channel YouTube atau punya channel apalagi itulah tujuannya cuma satu lur, yaitu AdSense. Seperti yang dibicarakan atau yang dibahas oleh Mas Ibas, channel admin dari channel YouTube Cah Gunung ya, dimana orang yang mempunyai kelebihan lah bisa dibilang begitu, itu tidak harus ditunjukkan atau dipublikasikan. Ya mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya ataupun dari Mas Ibas, admin dari Cah Gunung. Semoga bisa mencerdaskan masyarakat awam yang dimana jangan sampai dibodohi dengan hal-hal yang aneh ataupun yang berkedok agama gitu, Mas. Terus nih. Jadi kita harus bisa pinter-pinter memilih ya, pinter-pinter berpikir biar nggak dikibulin orang, apalagi orang itu berkedok agama. Itu bahaya sekali itu. Nah, mungkin ini saja loh ya info video vlog dari Cah Gunung. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semuanya dan jangan mudah ditipu lho tentang adanya suatu penggerakan-penggerakan ataupun sing dibilang ini. Jadi istilahnya ngomong kita saling menyikapilah tentang adanya sebuah video-video mana yang real dan mana yang itu palsu dan apalagi membawa-bawa sebuah yang seharusnya tidak dibawa-bawa. Nah, mungkin ini saja info video vlog dari Cah Gunung. Mungkin ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat Indonesia. Salam seduluran. Salawase.